Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar tentunya. Berjumpa kembali dengan Bu Hartati. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 3 dan 4. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya, aktifkan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Lalu berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah 1. Manfaat persatuan dan kesatuan. 2. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 3. Mencari informasi penting melalui kata tanya. Dan yang keempat adalah kalimat efektif. Nah anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar permainan apakah ini? Ya betul, ayam dan elang. Menurut kalian, apa saja yang harus dilakukan oleh setiap anggota dalam permainan tersebut? Iya betul, perjuangan, kekompakan, kerjasama, dan kerukunan. Nah anak-anak, perjuangan dan kerjasama sangat diperlukan pada zaman perjuangan dulu agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut kembali oleh bangsa lain. Seperti pada peristiwa pertempuran Ambarawa berikut ini. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh tentara Nika. Namun ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, setelah kalian mendengarkan bacaan tadi, bisakah kalian menjawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas? Pasti bisa ya. Nah, coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini. Siapa yang memimpin pasukan sekutu di Semarang? Ya, betul, Battle. 2. Apa tujuan kedatangan pasukan sekutu? Mengurus tawanan perang, betul. 3. Siapa yang membonceng pasukan sekutu? Iya, betul sekali, tentara Nika. Kapan pertempuran Ambarawa terjadi? Iya, betul, 12 Desember 1945. Siapa yang memimpin pasukan Indonesia pada pertempuran Ambarawa tersebut? Betul, Kolonel Sudirman. Nah, sekarang coba kalian susun pertanyaan-pertanyaan tadi dalam bentuk peta pikiran seperti ini ya. Lalu tuliskan jawaban di bawahnya. Jangan lupa, jawaban yang kalian buat harus berupa kalimat efektif ya. Nah anak-anak, ternyata persatuan dan kerjasama sangat diperlukan untuk memenangkan sebuah pertempuran. Ternyata prinsip itu juga dilakukan oleh hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti yang dilakukan oleh Hena.
Hena adalah salah satu hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup dengan cara bersatu dan bergerombol. Nah, bagaimana dengan hewan lainnya? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan apa ini? Ya, betul, belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Lalu bagaimana dengan hewan ini? Iya, betul sekali. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah jadi hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Mengubah warna kulit disebut mimikri. Nah, bagaimana dengan cecak? Ya, betul sekali. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Berbeda dengan terenggiling, terenggiling melindungi diri dengan cara menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Bagaimana dengan hewan-hewan berikut ini? Cumi-cumi, walang sangit, dan siput. Bagaimanakah hewan tersebut menyesuaikan diri? Ya, betul sekali. Cumi-cumi menyesuaikan diri dengan cara menyemburkan tinta. Sedangkan walang sangit menyesuaikan diri dengan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Kalau siput menyesuaikan diri dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup memiliki cara-cara yang berbeda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Pun demikian dengan bangsa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh bangsa Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang dilakukan tidak hanya melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, dalam buku paket kalian terdapat informasi tentang perjanjian-perjanjian tersebut. Seperti Perjanjian Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Lalu Perjanjian Renville yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Ada juga Perjanjian Rumroyen yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Dan ada juga Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nah, bagaimana dan apa konferensi tersebut? Nah, silakan kalian cari informasi tentang konferensi tersebut. Kalian bisa menggunakan buku paket kalian sebagai panduannya. Diskusikan dengan teman kelompokmu, lalu bekerja samalah untuk mencari informasi tentang perundingan atau perjanjian yang dimaksud. Lengkapi peta pikiran ini dengan informasi yang kalian peroleh. Kalau sudah selesai, serahkan kepada gurumu untuk dipresentasikan. Jangan lupa sampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kalimat efektif ya, agar informasi yang kalian sampaikan mudah difahami. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Iya,
Kerjasama, persatuan, dan kesatuan sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan bersama, seperti yang dilakukan oleh para pahlawan saat mempertahankan kemerdekaan. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Informasi akan lebih mudah dipahami jika disampaikan dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.